Hari ini kita masih belajar tentang correlative conjunction, yaitu not only but also. Correlative conjunction adalah kata penghubung yang digunakan secara berpasangan. Maka, kalau ada kata not only, pasti pasangannya adalah but also. Kegunaannya untuk merelasikan atau menghubungkan dua informasi yang berbeda. Contohnya, apabila kalian ingin menggabungkan dua informasi antara kata benda dengan kata benda, adjektif atau kata sifat dengan kata sifat, verb dengan verb, dan seterusnya. Nah, kita bahas materi yang minggu kemarin, soal yang sudah kalian kerjakan, dimulai dari pertanyaan pertama. He is a teacher. He is a school principal. Perhatikan, ada pengulangan to be is. Maka is nanti cukup kita tulis satu kali. Demikian pula untuk subjeknya, yaitu he. Nah, ketika kita gunakan not only but also, kalimatnya menjadi he is not only a teacher but also a school principal. Nah, kita menggabungkan informasi a teacher dan a school principal, ya. Dia adalah seorang guru dan juga seorang kepala sekolah. Nah, a teacher sebagai kata benda, a school principal sebagai kata benda. Nah, ketika di belakang not only adalah kata benda, di belakang but also juga harus berupa kata benda. Pertanyaan yang kedua. Berta plays the guitar. Berta plays the violin. Nah, kata plays sebagai kata kerja ada pengulangan, maka cukup kita tuliskan Berta plays satu kali saja plays-nya. Nah, yang disandingkan adalah kata gitar dan kata biola, sama-sama sebagai kata benda. Maka di belakang not only the guitar but also the violin. Noun dengan noun. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Richard Clayderman plays the piano. He composes music. He di sini mengacu kepada Richard. Maka kita cukup nanti menuliskan Richard Clayderman. Namun ada yang berbeda dengan kata kerjanya. Richard ini ternyata bisa memainkan piano dan juga dia bisa menyusun musik. Maka yang akan kita sandingkan adalah kata kerja plays dengan kata kerja composes. Nah, susunannya menjadi Richard Clayderman not only plays. Ingat ya, kalau not only diikuti verb, maka but also juga harus berupa verb atau kata kerja. Nih, susunannya adalah Richard Clayderman not only plays the piano but also composes music. Keempat, William Shakespeare was famous in Italy. William Shakespeare was famous in England. Jadi terkenal di Italia maupun juga di Inggris. Nah, William Shakespeare was famous. Cukup kita tuliskan satu kali. Nah, yang berbeda adalah Italia dan Inggris. Nah, menjadi not only in Italy but also in England. Nah, kata in di sini harus dimasukkan dua-duanya karena ini berkaitan dengan preposisi untuk menunjukkan tempat ya, berkaitan dengan nama tempat. Maka in Italy but also in England. Preposisi dengan preposisi. Pertanyaan selanjutnya yang kelima adalah
My mother is here. My mother sebagai subjek. Ada my brother and sisters are here. Nah, ada perbedaan to be is dan are. Ya. Sama-sama sebagai subjek di depan, maka kita akan gunakan bentuk not only-nya di awal kalimat. Not only my mother, but also my brother and sister. Lihat subjek yang terdekat. Ya. Tadi di bagian awal kita punya my mother is here, ya, menggunakan to be is. Lalu ada my brother and sister are here. Kenapa yang dipilih sekarang yang are saja? Perhatikan subjek yang terdekat. Sesudah but also my brother and sister. My brother and sister jumlahnya lebih dari 1. Maka to be yang kita pilih adalah are. Nah, di sini my mother subjeknya sebagai kata benda disandingkan juga dengan subjek kata benda yaitu my brother and sister. Kita nanti juga akan bahas untuk yang tugas kedua. Namun perhatikan dulu perbedaan pada kalimat berikut. Siska is beautiful. Her friend is beautiful. Siska is beautiful. Her friends are beautiful. Nah, ada perbedaan di situ. Di bagian awal, her friend, satu orang temannya sebagai subjek tunggal. Maka to be yang kita pilih adalah is. Not only Siska but also her friend is beautiful. Sedangkan di kalimat yang kedua, her friends sebagai subjek jamak. Her friends, teman-temannya lebih dari 1. Maka to be yang kita pakai adalah are. Not only Siska but also her friends are beautiful. Pembahasan tugas kedua. Lihat, subjeknya yang terdekat adalah the spectators, ya. Maka kalau spectators lebih dari 1, ada S-nya di situ, spectators, para penggemar atau pendukung, ya, para pendukung. Lebih dari 1, maka kita gunakan were. Nomor 2, not only the program. Programnya di sini tunggal sama dengan it. Diingat materi tentang simple present. Apabila ada subjek berupa he, she, atau it, maka kata kerja yang digunakan adalah bentuk pertama atau kata kerja dasar yang ditambah dengan s atau es. Yang ketiga, the workers, ya, workers, para pekerja lebih dari 1, kita gunakan are. Nomor 4, I, menunjuk ke 1 orang, maka kita gunakan take, ya, simple present, bukan he, she, atau it. Ingat, he, she, it, kata kerja ditambah s atau es. Dan yang terakhir, subjeknya yang terdekat adalah they, maka kita gunakan enjoy. Demikian pembahasan hari ini. Selanjutnya kalian akan mengerjakan kuis melalui Google Form, masih berkaitan dengan materi hari ini yaitu not only but also. Terima kasih.